Halo guys, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sepatu ya. Dan sepatu yang akan kita bahas adalah sepatu dari Eagle yang serinya adalah PNR Super Blast. Dan ini adalah sepatu yang menarik banget dari Eagle karena secara kelas ini bisa dikatakan termasuk yang kelasnya paling tinggi. Karena kalau dilihat dari harganya, jika dibandingkan dengan seri-seri lain, Super Blast ini dia harganya lumayan. Tentunya mereka menghadirkan berbagai fitur dan teknologi yang menarik di sepatunya ya, yang tentunya akan membuat performa kita akan menjadi lebih maksimal lagi ketika kita bermain. Nanti kita akan lihat bareng-bareng apa sih yang ada di sepatu ini, apa yang menarik ya guys. Nanti kita akan lihat bareng-bareng. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Eagle ya, karena di PNR Super Blast ini akhirnya mereka menyediakan size sepatu sampai 45, karena kalau saya perhatikan di seri-seri sebelumnya itu mentok di 44 aja ya, meskipun ada yang menulis 45, tapi ketika saya tanya 45 itu kosong. Jadi kebanyakan mereka mentoknya di 44. Makanya ketika mereka mengeluarkan seri sepatu yang menarik, saya tidak bisa mencoba ya, dan ya akhirnya di PNR Super Blast ini saya bisa mencoba. Kemarin sebenarnya ada yang request ya, sudah ada yang request minta di-reviewkan PNR Super Blast, tapi saya jawab emang size 45 ada, karena waktu itu saya belum tahu kalau di PNR Super Blast ini sudah ada size 45. Setelah saya cek ternyata ada dan barangnya ready, akhirnya saya beli guys. Dan ini sebenarnya sudah saya beli agak cukup lama ya guys, sudah pertengahan bulan kemarin. Jadi kalau dihitung ketika video ini saya buat itu udah 2 minggu lebih. Saya mohon maaf ya, kemarin tidak bisa memberikan reviewnya langsung karena ternyata feel-nya itu berbeda ya jika dibandingkan dengan raket. Kalau raket kan saya sudah banyak sekali mereview berbagai raket dengan berbagai tipe, jadi cukup beberapa kali pemakaian itu udah bisa merasakan ya raketnya seperti apa. Tapi kalau sepatu ini agak berbeda, dan kemarin saya harus hati-hati karena ketika awal-awal saya mencoba sepatu ini itu saya belum nemu feel-nya. Takutnya nanti saya memberikan review yang kurang adil karena saya belum memakai secara maksimal sepatunya. Nah, saya kira dua minggu ini saya udah cukup memahami ya karakter dari sepatunya, dan nanti akan saya sampaikan first impression, dan ketika setelah 2 minggu itu seperti apa nanti akan saya sampaikan buat kalian guys. Oke, sekarang kita akan membahas sepatunya. Kalau di halaman resmi mereka di eagle.co.id dibanderol kisaran 500 ribuan. Tapi kalau kalian cek di marketplace, di toko-toko yang menjual produk Eagle, harganya 400 ribuan ya guys. Dan ketika kalian membeli sepatu ini, kalian akan mendapatkan cover seperti ini, dan ini menarik banget ya. Tidak semua brand menawarkan seperti ini. Oke, dan ini ada 3 pilihan warna. Yang saya pilih adalah putih sulfur ya, karena ada warna putih, ada warna kuningnya, dan ada warna birunya. Dua warna yang lain itu hitam dan juga warna biru, jadi kalian bisa menyesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Nah, untuk boxnya seperti ini, menarik warnanya biru toska, seperti ini gambar kayak gambar lapangan ya guys. Dan di sini ada keterangannya, nama serinya PNR Super Blast ya, putih sulfur, produksi Indonesia. Jadi kalau sepatu produksi Indonesia itu bagus-bagus, termasuk juga kaos atau jersey bagus-bagus ya guys. Size-nya ini 45 ya guys. Oke, covernya seperti ini, dan ini menarik banget ya. Jadi sangat membantu sekali, jadi kita nggak perlu taruh di plastik ya guys. Oke, dan ini saya akan nyontek ya guys di detail dari sepatu ini di halaman resminya eagle.co.id ya. Kita akan lihat apa sih fitur yang ada di sepatu ini ya. Jadi ada yang namanya upper material construction ya. Jadi quarter feet wire sebagai support untuk mengikat bagian bawah tapak sampai ujung kaki ya. Dan air ventilation sebagai lubang udara pada upper. Jadi kalau kita lihat di sini, memang ada beberapa ventilasi udara, dan ventilasi udara ini sangat penting sekali ketika kita bermain badminton. Dengan pergerakan-pergerakan yang sangat agresif itu bisa membantu sirkulasi udara di dalamnya. Karena kalau sirkulasi udaranya nggak bagus itu panas guys, panas, dan kita bisa jadi nggak nyaman, dan itu nanti bisa mempengaruhi kualitas permainan kita guys. Dan ini bagus, bagian depan ini ada ventilasinya ya, samping kanan, samping luar juga ada, samping
dalam juga ada. Jadi sirkulasinya ini bisa dikatakan bagus ya guys. Kemudian ada juga namanya soft lining construction ya, menggunakan material lycra yang lembut dan nyaman guys. Dan bagian dalamnya ketika kalian memasukkan sepatu kalian itu enak ya guys, nyaman ya, dan ini lumayan tebal ya. Kalau kita perhatikan di bagian bodinya ini ya, di bagian belakang ini itu udah menurut saya bagus ya. Dia harus tebal memang, samping-sampingnya ini juga harus tebal, jadi bisa memberikan rasa fit ketika kaki kita masuk ya guys. Kemudian apalagi di sini guys, ada yang namanya soft collar lining, berfungsi untuk menjaga mata kaki agar tidak lecet ya. Oke, ini kemarin waktu pertama kali saya mencoba, saya merasakan ini terasa agak pendek ya guys ya, terasa agak pendek. Jadi menurut saya ini harusnya bisa lebih tinggi lagi. Tapi setelah saya coba sampai 2 minggu, untungnya aman ya. Saya belum merasakan feel yang saya rasakan di first impression itu yang pendek ini mengganggu ketika saya bergerak. Jadi memang ketika di awal saya merasakan ini agak pendek, tapi setelah saya coba berkali-kali setelah 2 minggu, itu nggak terlalu mengganggu guys. Oke, kita lanjut. Kemudian ada yang namanya Sion frame pada back counter, berfungsi menjaga tumit tetap stabil ya. Nanti kita akan lihat. Nah, seperti ini ya, seperti ini pokoknya. Jadi ini kalau kita perhatikan seperti model-model sepatu sekarang ini, jadi bagian belakang ini itu dia nggak lurus, tapi dia agak ke belakang gini. Jadi itu memberikan stabilitas yang bagus ya, dan menjaga tumit tetap stabil ya. Kemudian ada yang namanya LED multilayer material, kombinasi antara single mesh dan TPU ya. Jadi seperti ini, nanti kita akan lihat bareng-bareng. Kemudian ada toe atau toe ya namanya ya. Toe itu jari ya guys. Toe protect menggunakan material microfiber yang kuat. Itu fitur-fitur yang ada di yang disampaikan di halaman resmi mereka. Sekarang kita akan lihat di sepatunya ya guys. Saya nggak terlalu paham dengan teknologi atau istilah di dalam sepatu, tapi saya akan mencoba dari pandangan awam saya untuk sepatu ini guys. Kita mulai dari tali sepatu. Tali sepatunya bagus, jadi kemarin saya hanya nali sekali aja, itu aman, dia nggak lepas-lepas, karena ada beberapa tali sepatu di brand berbeda itu mudah putus guys, mudah lepas guys ya. Jadi cuma ditali sekali itu dia mudah lepas. Kalau ini nali sekali dia aman, nggak lepas ya. Nah, bagian leher-lehernya ini bagus ya, dia tebal ya. Bagian belakang ini tebal, meskipun nggak terlalu tebal, tapi menurut saya ini udah cukup. Kalau bagian depan ini ya ngepas lah ya. Yang menarik dari sepatu ini adalah model lidah sepatunya ini yang nggak biasa banget. Dia modelnya tuh nggak seperti pada umumnya, tapi dia seperti apa ya, ini adalah terobosan baru. Jadi menurut saya bagus dan menarik. Cuma pada prakteknya ketika saya menggunakan sepatu ini, itu agak terasa aneh guys. Jadi saya biasanya menarik lidah sepatunya ya, untuk membantu memasukkan sepatu kaki kita ke dalam. Ada juga modelnya slip on, itu juga masih nyaman. Tapi ini memang benar-benar baru guys. Dan saya masih merasakan apa ini bakalan nyaman, karena waktu first impression memang saya terganggu dengan lidah sepatunya yang modelnya seperti ini guys. Tapi setelah 2 minggu saya pakai, itu nggak terlalu menjadi masalah. Cuma memang pertama kali saya merasakan kurang nyaman. Jadi inilah yang namanya adaptasi ya guys. Oke, kita lanjut. Kemudian kita beranjak ke bagian belakang. Ini yang tadi yang diberi nama apa ya guys tadi itu. Jadi ini bagus banget ya guys, Sion frame ya, Sion frame pada back counter, berfungsi untuk menjaga tumit tetap stabil. Jadi ini tidak seperti pada umumnya yang biasanya materialnya masih biasa, cuma dia keras, tapi ini dia seperti plastik ya guys. Jadi ini memang bagus banget untuk di sepatu badminton, bagian belakang ini memang harus keras untuk menjaga stabilitas bagian tumit kita, itu penting. Di bagian belakang udah ada logo eagle-nya juga, dan bagian belakang ini menarik banget ya bagian ininya. Jadi dia nggak lurus gini, tapi dia ada belenduknya gitu ya guys. Jadi ada bagian keluarnya, tentu akan memberi rasa stabilan yang lebih bagus. Oke, kemudian kita ke bagian dekat tali sepatunya ini menarik guys. Jadi dia ada di antara lubang sepatu ya, lubang ini talinya ini, itu dia yang ini ya guys, warna kuning biru ini. Jadi ini fungsinya untuk memberikan tarikan kepada sepatu ini ya guys. Jadi kalau kalian menggunakan sepatu badminton itu backnya memang harus feel-nya itu harus fit. Jadi ini akan membantu menarik bodi sepatu
melekat ke kaki kita. Jadi ini menurut saya bagus ya, asik ya. Karena nggak semua sepatu ada ininya guys, dan ini patut diapresiasi ya guys. Ventilasi udaranya bagus, di depan ada, bagian samping luar ada, bagian samping dalam juga ada. Ini menarik. Kemudian ini ada logo Eagle-nya. Kemudian ini materialnya bagian depan ini juga sudah agak kaku, jadi ini membantu memberikan rasa nyaman di bagian jari kaki kita ya guys. Kemudian untuk midsole-nya seperti ini empuk juga, menarik. Kemudian bagian bawahnya seperti ini ya, karetnya warna putih, kemudian ada TPU plate ya, cuma nggak ada carbon plate-nya, tapi nggak apa-apa. Jadi ini bisa memberikan rasa stabil ya, dan anti twist. Dan bagian dalam sini kita juga bisa lihat, ini ada yang warna oranye, ini katanya gel ya, tentunya akan memberikan apa ya, tambahan performa ya. Jadi mungkin bisa memberikan kayak pantulan ya guys, jadi biar kita ketika mengangkat kaki itu ada bantuan dorongan, jadi pergerakan kita jadi lebih responsif lagi seperti itu. Dan ini untuk bagian bawahnya karetnya ini lumayan tebal ya guys, bagus. Ini namanya power grid. Nah seperti itu. Bagian depannya ini dia dikasih dijahit ya, jadi biar aman ya guys. Oke, seperti itu. Dan kita ke bagian dalam ya, saya coba lepas insole-nya. Oke, saya coba lepas. Ini bisa dilepas nggak sih? Oh bisa ya, tapi kok agak keras ya. Apa ini memang dilem ya guys? Oh ini dilem ya guys. Jadi ini nggak bisa dilepas guys untuk insole-nya ini. Kalau dipaksakan sebenarnya bisa, tapi ini agak susah saya ngelepasnya. Jadi nggak saya lepas ya guys. Oke, kalau menurut saya ini nggak terlalu tebal ya. Bisa dikatakan ini tipis sih, tapi waktu saya menggunakan sepatu ini nggak ada keluhan di bagian dalamnya guys, jadi masih terasa nyaman aja guys. Oke, itu tadi untuk bagian sepatunya udah saya sampaikan secara detail, dari bagian atas bodinya, kemudian bagian bawahnya seperti itu. Untuk feel yang saya rasakan, first impression-nya saya masih kurang begitu nyaman ya guys ya. 1 minggu awal saya masih belum nyaman, terutama di bagian lidah sepatunya ini. Dan di sepatunya sendiri saya merasakan tuh dia agak besar ya, kurang fit. Jadi saya untuk bergerak itu masih terasa berat guys ya. Tapi setelah 2 minggu saya udah merasakan feel yang lebih enak lagi. Cuma tetap saya merasakan sepatu ini masih kurang apa ya, kurang fit. Jadi kayak sepatu tuh masih ada apa ya, belum benar-benar melekat ya, seperti belum benar-benar menyatu. Tapi ini mungkin hanya soal kebiasaan aja, karena ini baru kali pertama saya mencoba sepatu dari Eagle, jadi mungkin karakternya seperti itu, jadi saya perlu adaptasi lagi ya guys. Nanti di kemudian hari nanti akan saya berikan reviewnya lagi buat kalian guys. Oke, kita coba sebelum saya tutup, kita coba lihat untuk berat sepatunya berapa ya guys. Kita akan ukur timbang sepasang sepatu ya, bagian ininya aja. Ini 335 gram ya, 335. Kalau yang sebelah kiri 335 juga. Jadi kalau di total 660 ya, 670. Jadi bisa dikatakan lebih ringan daripada sepatu saya yang size-nya 45 di brand lain guys. Oke, saya kira cukup sekian ya review kali ini. Semoga sudah bisa menyampaikan secara menyeluruh dan semoga bermanfaat buat kalian. Jika kalian sudah ada yang menggunakan sepatu ini, boleh sharing pengalaman kalian, feel yang kalian rasakan gimana, sharing aja. Biar yang nonton juga bisa tahu, dapat pandangannya seperti apa. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.